Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kita Pademui Barber School. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem gaji dunia barbershop. Saya yakin teman-teman yang pengen buka barbershop nih, dari teman-teman yang nonton video ini ada yang baru pengen buka barbershop, tapi belum tahu sistem gaji dunia barber seperti apa. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video kali ini teman-teman bisa lebih paham dan tentu saja harapannya teman-teman nanti nggak bingung lagi menerapkan sistem yang mana. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas poin yang pertama. Jadi teman-teman, untuk sistem gaji dunia barbershop itu kita bagi menjadi empat. Yang pertama, yaitu sistem yang biasanya diterapkan itu ada namanya sistem gaji pokok. Sistem gaji pokok, jadi murni gaji pokok teman-teman. Sistem murni gaji pokok ini seperti apa? Semisal seperti ini supaya teman-teman bisa mudah memahaminya ya. Jadi misal ada barbershop menerapkan sistem murni gaji pokok. Anggaplah gaji pokoknya kita pakai UMR yang ada di Jogja, karena saya posisi di Jogja, UMR-nya 2 juta teman-teman. 2 juta. Nah, pada saat barbershop ini berjalan, ternyata anggaplah omsetnya itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Nah, meskipun omsetnya besar, untuk barberman-nya tetap gajinya 2 juta. Jadi angkanya tetap teman-teman. Itu murni gaji pokok. Atau seperti ini. Anggaplah di bulan tertentu ya, saking sepinya, omsetnya ternyata menurun drastis. Anggaplah 1 juta. Omsetnya 1 juta, omset kotor. Nah, tetap barberman dapatnya 2 juta. Nah, ini yang menerapkan sistem murni gaji pokok. Ketika omsetnya besar, gaji barberman akan tetap 2 juta. Ketika omsetnya kecil, owner harus nombokin nih. Owner harus nombokin senilai angkanya UMR tadi 2 juta seperti itu teman-teman. Jadi kalau rame yang seneng ownernya, tapi kalau sepi yang seneng barberman-nya ya, karena barberman-nya jarang nyukur, tapi gajinya tetap. Nah, itu sistem yang pertama teman-teman, murni gaji pokok. Nah, kalau teman-teman bingung nanti sistem yang mana yang pas, nanti saya akan simpulkan di akhir video. Teman-teman tonton video ini sampai selesai. Kemudian kita lanjut teman-teman di poin yang kedua, ada yang namanya sistem murni bagi hasil. Nah, ini seperti apa? Murni bagi hasil ini ada ketentuannya. Untuk bagi hasilnya itu rata-rata di dunia barbershop itu beda-beda. Misal barbershop si A bagi hasilnya itu antara owner dengan barberman ya, dengan tukang cukurnya ini, ownernya itu ada yang 70%. Ownernya lebih banyak 70%. Sedangkan untuk barberman 30%. Oke, 30%. Seperti itu. Ada yang menerapkan 60-40. 60% untuk owner, 40% untuk barberman. Ada juga yang 50-50. Nah, ini 50% owner, 50% barberman. Ya, sama-sama 50%. Tetapi biasanya bagi hasil ini digunakan untuk barbershop yang sudah benar-benar ramai, teman-teman. Ya, sistem murni bagi hasil ini biasanya diterapkan 50-50 kalau barbershopnya sudah benar-benar ramai. Bahkan ada yang ownernya kalah, 40% ownernya. Barberman 60%. Padahal modal semuanya dari owner, tetapi owner tetap 40%. Barberman 60%. Lebih banyak barberman. Kenapa? Karena barbershopnya sudah benar-benar ramai. Biasanya menerapkan sistem bagi hasil yang seperti itu. Nah, tetapi kalau teman-teman baru buka, kemudian teman-teman langsung sistemnya murni bagi hasil, nah itu biasanya barberman ini juga nggak mau daftar. Karena barbershop ini ada masa-masa babat alas. Jadi untuk sistem murni bagi hasil ini sebenarnya kurang cocok kalau teman-teman baru buka. Kalau baru buka langsung bagi hasil, nah bisa jadi nanti penghasilannya belum maksimal untuk barberman. Akhirnya barberman karena ngerasa penghasilannya kurang, dia cabut, dia resign, dia keluar dari barbershopnya. Nanti teman-teman bingung lagi nih nyari tukang cukurnya. Nah itu sistem yang kedua, teman-teman pahami dulu. Ada murni bagi hasil. Tetapi untuk bagi hasilnya yang paling sering diterapkan itu ada yang 60% owner, 40% barberman. Ini biasanya paling banyak 60% owner, 40% barberman. Jadi owner lebih besar karena masih harus menanggung biaya sewa, ya, biaya listrik, air dan sebagainya, sedangkan barberman tidak menanggung itu. Itu sistem yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman ada sistem gaji pokok plus ada tambahan bagi hasil. Oh, enak banget nih. Ada gaji pokok plus tambahan bagi hasil. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, biasanya gaji pokoknya tidak sebesar sistem pertama. Kalau sistem pertama tadi murni gaji pokok, nggak ada bagi hasil. Angkanya besar, bisa UMR 2 juta. Tetapi kalau yang gaji pokok plus tambahan bagi hasil, biasanya gaji pokoknya itu nggak sebesar
2 juta. Biasanya lebih kecil teman-teman. Dihitungnya mungkin dengan cara 25.000 per kehadiran. Oke, 25.000 per kehadiran. Jadi tiap barberman ini hadir dapat 25.000, gajinya 25.000 atau 30.000 atau 35.000. Nah, coba kita kalkulasi. 25.000 dikali barberman bekerja berapa hari? 26 hari. 26 hari dikali 25.000, angkanya hanya 650.000. Angkanya lebih ringan teman-teman. Kenapa? Karena ada tambahan bagi hasilnya. Jadi udah ada bagi hasilnya, ditambahin gaji pokok juga. Tujuannya apa sih? Kenapa kok enak banget? Karena tujuannya owner ini memberikan gaji pokok plus bagi hasil, biasanya supaya barberman tertarik buat join, tertarik buat gabung. Ya, jadi dikasih iming-iming dulu, kasih iming-iming gaji pokok. Nah, ini bisa teman-teman terapkan kalau barbershopnya baru merintis. Jadi, pakai sistem bagi hasil, bisa 70-30 atau 60-40, seperti itu. Kemudian ada tambahan gaji pokok ya untuk ngiming-ngimingin barberman supaya mereka juga ngerasa dapat nih bayaran ketika kerja ya, per kehadiran seperti itu. Jadi dia lebih semangat teman-teman buat bekerja. Enggak langsung yang murni bagi hasil. Nanti hasilnya belum maksimal, apalagi masa-masa babat alas. Sistem ketiga ini bisa teman-teman terapkan pada saat baru merintis usaha barbershopnya. Untuk angkanya 25.000 tadi hanya contoh. Teman-teman bisa kalkulasi lagi pasnya berapa silahkan. Oke, itu sistem yang ketiga. Yang keempat, ini sistem yang terakhir yang biasanya diterapkan di dunia barber. Ada yang namanya sistem bagi hasil, akan tetapi ada proteksinya. Nah, ini apalagi nih ya, proteksi ini apa sih? Nah, proteksi ini untuk meminimalkan gaji barberman. Ingat, proteksi untuk meminimalkan gaji barberman teman-teman. Bagi hasil tapi ada proteksinya. Beda dengan yang poin kedua tadi ya, murni bagi hasil tanpa proteksi. Kalau sekarang bagi hasil ada proteksi. Nah, sebagai contoh supaya teman-teman bisa memahami di video yang saya jelaskan ini, contoh bagi hasilnya kita pakai 60-40. Owner 60%, barberman 40%, lebih besar owner. Sebagai contoh kita pakai dengan tarif cukur 30.000. Nah, kalau kita tarik 30.000 ini untuk owner kisaran 18.000 ya, 60%-nya. Kalau barberman 40%-nya itu 12.000. Oke, sebagai contoh seperti ini. Proteksinya anggaplah kita kasih angka minimalnya itu 2 juta. Pakai UMR tadi ya, angkanya minimal 2 juta. Anggaplah si Budi ya, barberman kita namanya Budi. Ternyata di bulan Mei, anggaplah bulan Mei, si Budi bisa nyukur 100 kepala. Oke, silakan teman-teman kalau yang mau sambil coret-coret nonton video ini boleh. 100 kepala dikali tarif apa bagi hasilnya tadi 40%, berapa? 12.000 teman. 100 kepala kali 12.000, angkanya berapa? 1,2 juta ini di bawah proteksi atau di atas? Di bawah, karena tadi proteksinya angkanya 2 juta. Ya, angkanya 2 juta. Oke. Karena nggak capai proteksi berarti owner ya harus nambahin buat si Budi ini 800.000. Supaya si Budi minimal dapatnya 2 juta teman-teman. Jadi proteksi ini untuk meminimalkan gaji barberman. Oke, misal bulan Mei ternyata nggak capai proteksi, owner harus nombokin 800 nih. Supaya si Budi tetap dapat 2 juta. Tapi di bulan Juni ternyata si Budi ini motongnya 200 kepala. Berarti 200 dikali 12.000. Angkanya 2,4 juta. Di bawah atau di atas? Di atas proteksi. Berarti gajinya si Budi di bulan Juni tetap 2,4 juta. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau angkanya di atas proteksi tetap dapatnya segitu. Tapi kalau di bawah proteksi, owner harus nombokin supaya angkanya pas di proteksi 2 juta. Nah, kenapa ada proteksi? Lagi-lagi tujuan owner supaya barberman ini juga nyaman pas kerja. Dia nyaman soal penghasilannya, ya nggak takut penghasilannya kecil ya karena ada proteksinya. Jadi barberman ini ngerasa aman terkait penghasilan ya. Jadi dia kerja juga nggak kepikiran, kerja semangat seperti itu. Jadi kalau rame dapat lebih dari proteksi, tapi kalau sepi mereka aman, dapat proteksi. Nah makanya ini menjadi sistem keempat yang teman-teman bisa juga aplikasikan, praktekkan ya untuk usaha barbershop yang baru mulai merintis. Nah untuk angka proteksi ini diambil dari mana? Silahkan teman-teman bisa angkanya UMR atau teman-teman bisa kalkulasi dari biaya hidup lah. Barberman ini anggaplah dia makannya sehari 3 kali,
untuk biaya dia hidup ya, untuk tempat tinggal, untuk internet, untuk dia beli kuota. Nah, itu silahkan dikalkulasi supaya barberman ini juga pada saat kerja dia ngerasa penghasilannya cukup ya, jangan sampai nanti kurang-kurang akhirnya dia malas-malasan kerja. Nah, itu tadi teman-teman, mudah-mudahan dengan 4 sistem gaji dunia barbershop yang sudah saya terangkan ini teman-teman bisa memahami, bisa jelas. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya, silakan teman-teman bisa komen aja ya di video kali ini. Teman-teman bisa komen, tanyakan langsung, nanti kita balas. Kemudian kalau teman-teman nanti pengen belajar lebih lanjut bagaimana panduan-panduan memulai bisnis barbershop terkait sistemnya, pembukuannya, modalnya, cara cari lokasi, menentukan tarif pelayanan, teman-teman saya sudah siapkan panduannya secara detail, secara lengkap dari benar-benar nol. Nah, teman-teman, saya sudah siapkan 20 materi video pembelajaran yang akan membimbing teman-teman semuanya dalam memulai bisnis barbershop dari nol tanpa takut gagal. Nah, teman-teman langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Dan saya berikan promo spesial untuk teman-teman yang melakukan pembelian hari ini. Bahkan ada bonus-bonus template kontrak kerja, template pembukuan, ada contohnya sangat-sangat detail. Nah, kalau teman-teman tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Dan kalau teman-teman juga pengen belajar potong rambut dari nol, ya, kita juga ada akademinya di Jogja. Teman-teman bisa belajar kita di Jogja. Nanti teman-teman bisa kepoin Instagramnya, ada di deskripsi juga. Langsung aja teman-teman follow Instagramnya pademui_barberschool. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.